Sebentar hadirin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mari kita awali dengan sebagian zikir pagi dan petang bersama-sama. 1 2 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya bika namutu ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Alhamdulillah, mari kita baca juga dari doanya Nabi Musa alaihi salam. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sehat semua hadirin? Alhamdulillah. Suaranya terdengar? Sampai luar suara terdengar? Alhamdulillah. Ini suasana baru, vibes baru. Mudah-mudahan semangatnya juga baru. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik sama kita untuk bisa terus mengupayakan kebaikan. Karena manusia itu dapat apa yang dia usahakan. Kita itu akan dapat apa yang kita usahakan. Wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Kita hanya dapatkan apa yang kita usahakan. Kalau nggak kita usahakan ya nggak dapat. Kita mengusahakan kebaikan, kita dapat kebaikan. Kita mengupayakan kebaikan, kita dapat kebaikan. Kita nggak mengupayakan kebaikan ya kita nggak dapat apa-apa. Dan ilmu itu mesti dikejar, ilmu itu mesti diupayakan, ilmu itu mesti dijemput. Nggak bisa kalau kita tidur-tidur tiba-tiba pinter. Bisa atau bisa? Nggak bisa. Nggak bisa kok tidur tiba-tiba cerdas. Bisa atau bisa? Nggak bisa. Mesti harus belajar. Begitu hadirin. Kita buka halaman ke-20. Sudah ketemu? Halaman ke-20. Doa yang menenangkan hati, menguatkan jiwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara doa yang Allah Subhanahu wa taala sematkan di ayat ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ternyata sambungannya itu ada di Quran surah Al-Anfal ayat 40. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Apa sih makna hasbunallah? Kita tuh sering loh bilang-bilang hasbunallah, hasbiyallah. Hasbiyallah tuh cukup Allah sebaik-baik pelindung bagiku. Hasbunallah kami. Hasbiya cukup Allah pelindung bagiku. Hasbuna cukup Allah pelindung bagiku. Ada doa terbaik dalam Al-Quran, salah satu doa terbaik dalam Al-Quran, Ali Imran 173, Al-Anfal ayat 40, hasbunallah, hasbunallah, cek, alhamdulillah. Cek, mati. Enggak, ini masih hidup, baterainya masih banyak. Ini yang mati, kesenggol kayaknya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini bersamanya Mas Madan. Begitu hadirin. Cek, subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Bisa? Cek. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Cek. Tes. Mati. Gimana, Mbak?
Coba ditanyain lagi Mbak sama tim medis. Lagi diapain? Subhanallah, subhanallah. Cek. Nggak apa-apa. Subhanallah, subhanallah. Lanjut hadirin. Kedengeran gak suaranya? Kedengeran yang di depan aja hadirin. Subhanallah, subhanallah. Cek. Subhanallah, subhanallah. Tes. Alhamdulillah. Coba lagi Mbak. Alhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa arti hasbunallah? Kita sering dengar kalimat ini dan sering terulang. Hasbunallah, salah satu doa terbaik dalam Al-Quran ada di Ali Imran 173. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai pelindung untuk kami. Ni'mal wakil artinya tuh sebaik-baik pelindung. Orang yang mengucap kalimat ini harus paham kalau nggak ada yang melindungi dia dengan baik kecuali Allah, nggak ada yang bisa menjaga beliau dengan baik kecuali Allah. Maka apa yang di-mindset oleh beliau terkait hasbunallah wa ni'mal wakil, mestilah tergambar dia ini mau sendiri, Allah yang jaga. Dia ini mau beramai-ramai, Allah yang jaga. Dia mau di backup dengan manusia, ya tetap backup Allah yang jaga. Mau tidak di backup manusia, tetap Allah yang jaga. Masalah tuh terus datang menghantam. Tapi kalau dia punya kekuatan rumus ini, hasbunallah, ada Allah yang jaga saya. Rasa-rasanya khawatir mah tetap ada, tapi nggak akan berlebihan. Kecewa mah tetap ada, tapi dia akan cepat pulih dari kecewa. Karena dia tahu hasbunallah wa ni'mal wakil. Udah deh, cukup Allah aja. Mestinya kita tuh nggak ke distract. Saya ini kok nggak dijaga ya? Ada Allah. Saya takut nih, ada Allah. Nanti saya gimana ya? Ada Allah. Nanti anak saya gimana ya? Ada Allah. Orang yang berani mengucap hasbunallah wa ni'mal wakil, dia adalah orang yang mestinya sudah harus pasrah semuanya. Allah, saya pasrahkan kepada Engkau. Nah, itu namanya hasbunallah wa ni'mal wakil. Lanjut. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Dialah Allah sebaik-baik pelindung, dialah juga Allah sebaik-baik penolong. Hadirin, itu uang yang ada di kantong kita tuh hadirin. Kalau Allah sudah rezekikan, dia harus jadi miliknya tukang tambal ban. Anda mau lewat jalan mana aja juga bakal jeblok atau meletus itu ban, lalu dibawa ke tukang tambal ban. Kita mah cuma sebagai perantara wasilah. Sejatinya rezeki Allah tetapkan. Nih wasilahnya kamu ya. Bannya meletus atau mungkin bannya bocor, dibawa ke tukang tambal ban. Jadi sebaik-baik pelindung Allah, penjaga Allah, sebaik-baik pemberi rezeki Allah, semua kita tuh hanya lewat aja. Nggak akan sampai, kata Nabi SAW. Nabi bilang, ihfadillaha yahfazka. Jaga Allah, Allah jaga kamu. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Jaga hak-hak Allah, Allah jaga semua hak-hak kalian. Nanti Allah jadi pelindung buat kalian. Idza sa'alta fas'alillaha wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta sama Allah, kalau kamu mohon pertolongan kepada Allah. Wa'lam, dan ketahuilah. Kalau semua makhluk bersepakat mau memberi manfaat, gak akan sampai manfaat itu illa ma kutibalah, kecuali apa yang Allah tetapkan buat kita. Wa'lam, dan ketahuilah, kalau semua bersepakat untuk mencelakai kita, kita gak akan celaka kecuali apa yang Allah sudah tetapkan buat kita. Jadi orang mau sepakat mencelakai kita, mau menjatuhkan kita, mau memfitnah kita dengan framing-framing yang keji di sosial media, kalau memang Allah maunya kita terangkat, jadinya terangkat.
Dan sebaliknya, kalau ada orang muji-muji, mungkin ada buzzer-buzzer yang berusaha membumbung tinggi, dipuji, komen-komen baik. Tapi kalau sejatinya kitanya busuk, ya pasti busuk. Buah jatuh, buah busuk hadirin ya. Buah busuk gak usah dipetik, lama-lama jatuh sendiri. Tanpa perlu Anda jatuhkan. Manusia kalau memang sudah busuk, biarin aja, lama-lama jatuh sendiri. Tanpa perlu Anda jelek-jelekan, tanpa perlu Anda kirim buzzer, tanpa perlu Anda framing dengan framing-framing yang keji di sosmed. Gak perlu, kalau memang dia busuk jatuh sendiri. Tapi, kalau dia wangi, seperti kayu gaharu. Semakin dibakar, semakin wangi. Semakin dibakar, semakin semerbak. Jadi gak usah sibuk menjatuhkan. Jangan juga injak kepala orang untuk terlihat lebih tinggi, menghina orang supaya tampil lebih mulia, menjegal orang supaya kita berlari lebih kencang. Jangan. Kita kalau buat baik, kebaikan itu pulang. Kita kalau buat buruk, keburukan itu pulang kepada pelakunya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Maka punyai benteng namanya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, cukup Engkau sebagai pelindung bagi kami, Engkau sebaik-baik pelindung, Engkau pula lah yang sebaik-baik bisa menolong semua kebutuhan-kebutuhan kami. Jadi berdoa itu minta yang seperti ini. Ini salah satu doa terbaik. Salah satu doa terbaik itu apa? Salah satu doa terbaik itu apa? Di antaranya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, cukup Engkau bagiku, Engkau sebaik-baik pelindung, Engkau sebaik-baik penjaga, Engkau sebaik-baik pemberi pertolongan. Maka mudahkan urusan kami. Engkau yang lebih tahu hajat-hajat kami, maka berikan ya Allah kepada kami yang terbaik. Berikan takdir terbaik, berikan kebahagiaan terbaik, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa terbaik. Next, 21. Ini doa memohon kelancaran dalam bicara, mohon kemudahan segala urusan. Punya urusan semuanya tuan puan? Hajat kita banyak, waktu kita sedikit, urusan kita banyak, namun kadang-kadang amal kita juga sedikit. Tapi kita mau benar, gimana nih caranya nih? Ternyata salah satunya adalah doa memohon kelancaran bicara dan kemudahan dalam urusan. Apa doanya gerangan kira-kira? Apa yang bisa dibaca kira-kira? Adalah Al-Quran surah Thaha ayat 25 ayat sampai 28. Rabbish rahli sadri. Ini kalimat ada 4 fase. Fase pertama tuh Rabbish rahli sadri. Kalau kita kok udah bilang begini di ayat Thaha 25-27, kalau kita kok sudah bilang Rabbish rahli sadri, ya Allah lapangkan dadaku, maka nanti pelan-pelan dada kita terasa lapang. Yang sesak Allah buat luas, yang sempit Allah buat lapang, yang sulit Allah buat mudah, yang berat Allah jadikan ringan. Rabbish rahli sadri. Lapangkan dada saya ya Allah. Dada kita itu sesak, sesesak atau sesempit, bagaimana buruk sangkanya kita kepada Allah. Kalau dada kita ini mau lapang, baik sangkanya kepada Allah dilapangkan, nanti lapang. Yang membuat dada sesak juga kurangnya rasa syukurnya kita atas semua nikmat yang Allah sudah berikan, hingga akhirnya semua nikmat terasa sempit. Rabbi syurah li sadri itu juga bermakna, ya Allah, saya itu tahu saya sedang mengalami yang saya rasa sesak di dalam dada. Tapi saya tuh tahu penawarnya cuma satu, Engkau. Rabbi syurah li sadri. Ya Rabb, wahai Tuhanku Allah. Rabbi, wahai Allahku. Israh li sadri. Israh lana sudurana.
Buat dada ini lapang selapang-lapangnya supaya nggak dendaman sama orang, supaya sakit yang orang buat ke kita nggak membuat kita berlarut-larut menyimpan dendam. Lupakan. Salah satu yang membuat dada sesak itu apa? Dendam. Nyimpan dendam tuh kayak nyimpan tomat busuk dalam tas. 7 hari pertama tomatnya busuk, 1 tahun tetap tomat busuk disimpan dalam tas, tasnya ikut busuk. Ya saya pernah punya masalah Ustadz, terus gimana? Maafin aja. Alah teori mah gampang Ustadz. Emang. Maafin aja, teori mah gampang Ustadz. Ya udah sekarang teknisnya gimana? Kalau hadirin mau mudah memaafkan, nggak usah dikepoin, nggak usah dicari tahu. Nggak Ustadz, saya nggak nyari tahu. Saya cuma buat second account buat memantau, memonitor, sama aja. Rabbi syrahli sadri, wahai Allah lapangkan dada saya. Di antaranya tuh hilangkan dendam-dendam. Gak dendaman sama orang, dipilih kalau bisa. Teknisnya jaga jarak, 1. Teknis yang kedua, gak usah dilihat-lihat lagi. Story-storynya, postingan-postingannya takut-takut nanti makin-makin terlukai. Yang ketiga, tutup semua akses, gak usah jalin lagi komunikasi. Sebagai bentuk pemulihan dan sebagai bentuk kita menghargai diri kita sendiri. Orang tuh menghargai dirinya tuh harus. Kehormatan diri di atas segalanya. Harga diri di atas segalanya. Orang hormat, respect sebelum sama orang lain, sama dirinya dulu. Jangan mau dirinya tuh terus-terus tersakiti. Jangan hadirin. Udah tahu terluka, udah tahu tersakiti, masih tetap main di sana. Jangan. Kalau dia nggak mau main sama kita, nggak mau bergaul sama kita, nggak mau berbesi sama kita, tinggalkan. Apa? Tinggalkan. Apa yang ribet-ribet? Kenapa? Kamu kok nggak mau besi lagi sama aku? Hadirin, buang-buang waktu. Tapi Ustadz, itu laki-laki, perempuan main perasaan. Makanya saya kasih tahu POV ini. Rabbi syrahli sadri. Mau lapang dadanya. Ya kan kalau rumusnya sir, S-nya sabar, I-nya ikhlas, R-nya ridho. Ya itu kan teori. Sekarang teknis kan. Mau teknis, tinggal. Mau teknis, hapus. Mau teknis, blok. Setuju? Nah, gak usah ribet-ribet lah hadirin. Hidup nih waktu mepet hadirin. Waktu mepet. Gak usah, gimana. Waktu mepet, kita mau mati loh. Kita mau mati sebentar lagi. Jangan pikir, nanti saya akan punya rumah, punya ini, punya jalan-jalan gini. Enggak. Kita mau mati hadirin. Emang dia mau ngurusin? Enggak. Emang dia mau dia mau transfer? Enggak. Udahlah, kita mau menghadap Allah sendirian. Kita bawa amal sendirian. Bertanggung jawab kepada Allah sendirian. Minta dadanya lapang. Dan dada lapang itu keputusan kita. Ingat hadirin. Tuan-puan semua yang hadir di House of Elena, tolong diingat baik-baik. Kebahagiaan itu pilihan. Dia bukan hadiah yang didatangkan. Bukan. Kebahagiaan itu pilihan. Kita mau memilih terus berbahagia, itu pilihan kita. Kita mau memilih terus terpuruk dalam kesedihan, juga pilihan kita. Maka sering-seringlah berdoa, Rabbi syrahli sadri. Buat dada ini lapang, hilangkan dendam, hilangkan benci, hilangkan gelisah. Saya udah gak akan benci siapapun, tapi untuk bersatu lagi, mohon maaf enggak. Saya udah gak benci siapapun, tapi untuk kenal lagi, terima kasih. Saya udah gak benci siapapun, tapi untuk berjalin komunikasi lagi, matur nuwun. Dia boleh kepoin pakai second account-nya, tapi akun utama yang nyebelin itu blokir. Jangan kasih waktu kita yang berharga pada orang-orang yang tidak penting dalam hidup kita. Buang-buang waktu, menyedot energi, dan kita mau hati kita lapang setelah berdoa Rabbi syrahli sadri. Jaga jarak, bangun batasan. Kalau orang ini dirasa pantas, silahkan masuk, welcome, selamat datang. Kalau orang ini tidak pantas, dia berkhianat, menyelisihi apa yang sudah disepakati kebersamaan kita, dia kemudian tidak amanah, tinggalkan. Waktu terbatas. Kita mau ngapain? Mau mati. Udah siap mati semua?
Nah, itu teknis ya hadirin. Part yang kedua, tadi Rabbi syrahli sadri. Part yang kedua, wa yassirli amri. Ya Allah, mudahkan urusan-urusan kami. Ma makna kemudahan dalam segala urusan? Ya Allah, buat yang berat ringan, buat yang jauh mendekat, buat yang sulit termudahkan. Wa yassirli amri. Mudahkan urusan-urusan saya ya Allah. Nanti ada sambungannya. Allahumma yassir wala tu'assir. Ya Allah, mudahkan, jangan dipersulit untuk semua perkara. Jodoh, karir, pasangan, anak-anak, bisnis, rumah tangga, kesehatan, dan semuanya. Yassirli amri, yassirli amri, yassirli amri. Buat mudah urusan hamba ya Rabb. Kita tuh minta kepada Allah kemudahan karena kita tahu kita ini hamba yang penuh kelemahan. Makanya minta sama Allah kemudahan. Oh enggak Ustadz, sih bisa sendiri. Repot nanti ya jadi. Mohon maaf ya kalau ada hamba sampai bilang, maaf Ustadz, saya bisa sendiri. Hati-hati ya hadirin. Tidak kita libatkan Allah dalam urusan-urusan yang semestinya terus melibatkan Allah, membuat nanti urusan itu farraqallahu syamlah, hancur lebur porak-poranda. Kita ini kebanyakan gaya kadang-kadang. Oh saya bisa Ustadz, jam terbang saya, rekanan saya, orang dalam saya. Ingat, Nabi aja, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan tinggalkan aku mengurus urusanku sendiri walau satu kedipan mata. Satu kedip mata aja Nabi gak mau Allah tinggalin. Masa kita bilang saya bisa sendiri? Orang beriman tuh gak boleh begitu. Orang beriman tuh ngucapnya yassirli amri. Ya Allah, urusan saya ini gak mudah kecuali Engkau yang memudahkan. Lawong udah prepare sedemikian rupa. Kalau emang jatahnya nih mikrofon mati kok jamaah. 3 menit diam, jamaah juga kapan ini ngaji lagi. Alhamdulillah Allah bukain lagi rezeki dari Allah. Berarti ini nikmat bukan? Jangan anggap mentang-mentang Anda senior, Anda sudah jam terbang banyak, merasa bisa menyelesaikan sesuatu karena fisik semata, karena ilmu Anda saja. Salah, gak boleh. Secara tauhid, kita mengandalkan diri kita sendiri, keliru. Secara tauhid, kita harus andalkan siapa? Allah. Makanya kalimat doa ini tuh kalimat doa yang mengandung unsur tauhid yang sangat kuat. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri. Dan behind the scene atau latar belakang, asbabun nuzulnya. Ayat ini kenapa sih? Emang Musa berdoa segitunya lagi berhadapan sama siapa Musa? Fir'aun. Makanya kalau ngasih nama anak, jangan mentang-mentang dari Quran. Nama anak saya ada dalam Al-Quran. Siapa ibu namanya? Namanya Uun. Nama lengkapnya Fir'aun. Wah, repot. Repot. Yang benar ngasih nama anak Sami'un gitu atau apa. Hadirin ini begini ya. Kan latar belakangnya adalah doanya Musa jumpa Fir'aun. Fir'aun itu siapa? Fir'aun itu tokoh yang paling kejam, raja yang paling zalim. Lalu Musa berdoa, Rabbish rahli sadri. Ya Allah, saya ini mau ketemu Fir'aun. Ujian yang berat. Istirah lana sudurana. Tolong dadanya ini dibuat lapang. Soalnya kadang kita ketemu pembesar ciut nyalinya. Ketemu teman reuni aja, ih dia lebih glowing ciut aku. Padahal tidak dipandang manusia lewat keglowingannya, manusia dipandang lewat ketakwa. Yang kedua, terus makanya Musa doa ketemu Fir'aun, yassirli amri. Ya Allah, beri mudah ini urusan-urusan saya. Berarti maksudnya apa? Maksudnya Musa minta agar Allah Subhanahu wa taala anugerahi kepada Musa urusan ketemu Fir'aun ini jadi urusan yang sepele, yang mudah.
Orang mau ketemu orang nomor satu pada saat itu di negeri Mesir, itu tantangannya bukan sepele. Mau berhadapan sama tokoh yang zolimnya luar biasa tuh ngeri luar biasa. Namanya Fir'aun. Tapi Musa minta sama Allah, ya Allah, saya mau ketemu Fir'aun. Tolong lapangkan dada saya. Tolong buat saya urusannya itu termudahkan. Ini urusan ketemu Fir'aun tuh urusan yang sulit, ruwet, jelimet, mumet. Makanya mau dibuat mudah. Doa yang ketiga, Rabbi syrah li sadri. Yang pertama, yang kedua wa yassir li amri. Yang ketiga apa? Wahlul 'uqdatan min lisan. Tolong ya Allah, lisan saya ini mudahkan, angkat tiap-tiap kekeluhan, supaya nanti Fir'aun tuh gampang. Lanjutannya yang keempat, yafqahu qawli, supaya Fir'aun gampang memahami perkataan saya. Doa ini termaktub dalam Quran bukan untuk dianggurkan, tapi untuk kita amalkan. Suami saya keras kepala, Ustaz, doa ini, tapi suami saya bukan Fir'aun. Kan doa ini bukan berarti mesti harus banget ketemu sama sosok Fir'aunnya. Tapi kan secara substansi minta kemudahan, minta supaya lisan ini gak disalahartikan. Kadang-kadang situasi itu baik kalau pas waktu timingnya baik. Kadang-kadang situasi itu buruk kalau timingnya buruk. Semua ada waktunya, semua ada tempatnya. Kadang-kadang sesuatu itu baik kalau timingnya baik. Kalau itu timingnya buruk, bisa jadi sebaik apapun ya tetap jadi Contoh, pergi umroh, baik atau buruk? Baik. Sepakat. Tapi kalau pergi umrohnya ketika rakyatnya sedang bencana, baik atau buruk? Ini contoh. Kan contoh hadirin. Pergi umroh itu baik. Tapi kalau yang pergi adalah seorang pemimpin, meninggalkan rakyatnya yang sedang ada kena musibah, jadinya buruk. Contoh yang kedua, ngaji, mengajar ngaji, taklim, tausiah, kajian, ceramah, tablik akbar, baik atau buruk? Baik. Tapi kalau di rumah anak sakit, istri sakit, tetap berangkat ngaji, baik atau buruk? Nah, kita ngaji, ketemu jamaahnya yang anggapnya baik. Tapi kalau ustazahnya atau gurunya malah ninggalin istrinya yang mestinya dia jaga sedang sakit, dirawat, jadinya ya tidak pas, kurang pas. Likulli syai'in maqal wa likulli maqal makan. Setiap segala sesuatu punya tempat porsinya masing-masing. Ya kalau bahasa Rasulullah, fa'tu kulladzi haqqin haqqa. Kasih porsinya masing-masing. Tempatkan ucapan kita pada tempatnya masing-masing. Makanya ketemu suami, tempatkan waktunya pas nggak. Jangan baru pulang capek-capek, wajah lusuh, keringetan, kadang pucat pasi. Mana uangnya? Wah, tar dulu, buatkan kopi. Kalau beliau suka kopi, buatkan teh. Kalau beliau suka teh, buatkan air panas. Kalau beliau suka mau mandi dan segala macam, baru. Jadi suami ngelihat perubahan istri yang sudah ngaji, itu malah disupport, didukung. Istri saya nih setiap Rabu duha ngaji di Elena. Semenjak sudah 6 bulan belakangan ini ngaji, kerasa perubahannya. Yaudah mah, besok-besok kamu ngaji deh. Jangan cuma seminggu sekali, tiap hari. Digituin malah toh. Coba kalau ngaji tapi tetap kasar, lisannya tidak terjaga. Kamu nih ngaji belajar apa toh? Mending gak usah ngaji sekalian. Pasti begitu. Maka orang tuh gak mau tahu kita tuh udah khatam berapa kali. Ini hadirin-hadirin semua ini kan udah khatam berapa kitab di sini kan? Mereka tuh gak mau tahu kita udah khatam berapa kitab. Arba'in Nawawi, kitab Muntaqo Al-Adab Asyariyah wal Minah Al-Mar'iyah, terus 70 kesalahan
70 dosa-dosa besar, kitab Al-Kabair al-Imam Az-Zahabi. Orang nggak mau tahu. Anda mau khatam apa juga orang nggak mau tahu. Yang mau tahu adalah seberapa besar kita amalkan dari ilmu yang pernah kita dapatkan. Itu yang paling penting. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Buat dada saya lapang, urusan saya mudah, lisan saya enggak keluh, supaya mereka paham. Ada yang lebih penting dari cuma sekedar tahu. Namanya paham. Paham itu di atas tahu. Makanya salah satu paham itu di atas tahu. Jadi kalau kita mempelajari satu ilmu, jangan cukup cuma sampai tahu, tapi kalau bisa sampai paham. Yang pertama, Toha 28 yang tadi disebutkan yafqahu qauli, supaya mereka faham perkataan-perkataan saya. Yang kedua, memang lazimnya orang belajar itu doanya adalah Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, beri saya ilmu dan karuniakan saya rezeki berupa pemahaman. Gak cuma sekedar punya ilmu, tapi faham. Faham gak? Jangan-jangan tahu doang ilmunya tapi gak dilaksanakan. Tahu tahajud bagus, tapi berapa banyak yang tahajud? Tahu sedekah bagus, berapa banyak yang sedekah? Tahu menulis, mencatat bagus, tapi yang mencatat kayaknya baru ibu doang, satu orang. Oh, saya tahu. Yang tidak mencatat persis seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan gak nyatet langsung hafal. Jadi ini hadirin Imam Syafi'i semua. Tanpa mencatat langsung hafal. Kan kita mau ini kan, mau mendapatkan barokahnya ilmu, salah satunya adalah pemahaman. Barokahnya ilmu itu pemahaman. Ya bukan cuma sekedar tahu, tapi faham. Sholat tahajud bagus, bangun tahajud. Ngaji bagus, ya berangkat ngaji. Sedekah bagus, ya sedekah. Update status kebaikan itu berpotensi jadi pahala jariah, maka kita update status kebaikan yang potensi jadi pahala jariah. Gak berhenti gitu loh hadirin. Pemahaman baik melahirkan sesuatu amalia yang baik, karena pemahamannya benar. Pemahamannya keliru, ini repot. Yuk kita lanjut. Halaman ke-22. Doa untuk memohon jiwa yang tenang dan ridha. Mau tenang, mau ridha, ini doanya. Allahumma 1, 2, 3. Inni as'aluka nafsan mutma'innah tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Ya Allah, aku memohon kepadamu jiwa yang tenang. Allahumma inni as'aluka nafsan mutma'innah. Ya Allah, saya mau hidup cari tenang. Jadi gini hadirin, kita nanti makin hari akan menemui fase di mana sudah bukan banyak lagi yang mau dikejar. Ya Mbah, mohon izin, kalau sekarang ngapunten Mbah, usianya berapa? 66. Mbah Uti 66, Ibunda 65. Oh, kakak beradik Ibu. Izin tanya Mbah Uti, di usia 66, Mbah Uti di usia 65, kira-kira mau apa ini? Masih mau, saya mau punya rumah istana atau punya harta? Apa Mbah Uti? Mohon izin ngapunten. Mau mencari ilmu dari untuk akhirat, ke akhirat. Mbah Uti apa Mbah? Untuk mencari ilmu yang berkah untuk bekal di akhirat nanti. Bekal di
dunia udah nggak mau? Enggak. Sedikit Ustadz. Jadi maksudnya mohon izin Mbak Huti, sebenarnya pertanyaan itu buat kita bareng-bareng. Yang dicari itu apa toh? Sebenarnya yang dicari itu tenang. Kita tuh mau nyari apa toh? Mau nyari tenang. Allah buat rambutnya memutih, ingatannya memudar, fisiknya melemah, makan-makan dibatasi, tanda. Ayo, kamu tuh mau ngapain toh? Bercermin juga, ih, kok jidatnya ada keriputnya sekarang ya? Udah, mau ngapain toh? Nyari tenang. Allahumma inni as'aluka nafsan mutma'innah. Ya Allah, berikan hamba hidup yang tenang. Hidup tenang salah satunya harta Ustadz. Memang kita butuh 4 sehat 5 miliar. Memang butuh itu. Tapi kan apakah harus itu? Emang ketenangan gak datang dari pilihan-pilihan hidup kita yang lain? Ada. Bahagia itu pilihan, bukan hadiah. Ketenangan pun sama. Ketenangan itu pilihan kita, bukan hadiah. Ketenangan tuh gak pemberian orang. Nih ya, saya beri hadiah tenang. Nih ya, saya beri supaya kamu tenang. Emang obat? Tanya kepada orang-orang yang meminum obat tenang, apakah hidupnya tenang? Justru karena gak tenang makanya minum obat penenang. Padahal Allah kasih tahu, tenang itu gimana tau Ustaz? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau kamu mau tenang, coba banyak koneksimu mengingat Allah. Kalau kamu mau tenang, coba banyak-banyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah, basah lisan terus mengucap asma-asma Allah. Tenang itu Allah yang memberinya. Dan itu pilihan. Ketika umur bertambah, nafsu makan sudah mulai dibatasi. Mau pulang, sini, mau kemana? Sudah gak nafsu lagi ngejar dunia, karena emang udah dibatasi. Yuk, kamu tuh gak selamanya di sini. Pulang. Wahai anak-anak surga, pulang kita semuanya ke surga. Kan gitu. Loh, asli kita tuh mana? Asli saya Depok, Kubah Mas, Meruyung, Limo, Cinere. Hadirin aslinya Wonosobo, ada yang Jogja, ada yang mana. Loh, itu kan secara tempat tinggal di dunia asli kita masing-masing daerah, tapi asli sumber sampai sumber. Waduh. Tapi sumber aslinya kita sebenarnya kita adalah penduduk surga. Kita mau pulang ke surga, hadirin. Mau pulang ke surga bentar lagi. Satu persatu teman kita udah dipanggil pulang. Belum lama kemarin Ibu Ipah, jamaah Elena juga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganjar dengan surga Firdaus tanpa hisab. Nama kita loh habis beliau ini. Dibatasi supaya sadar, ini tanda pertama kamu harus siap-siap. Yang kalau ngumpul dulu waktu muda, Bang, pecel lele ya, tolong digorengnya sampai kriuk, minyaknya yang banyak, minumnya es teh manis pakai banget ya. Sekarang kalau pesen es teh tawar anget, air putih, jangan pakai minyak. Mau apa hadirin? Itu mau nyari apa itu kalau bukan ketenangan? Hidup gak usah banyak drama, cari ketenangan. Ada perkataannya Umar bin Khattab, bagus buat status hari Rabu. Umar bin Khattab pernah berkata, utruk man yu'zik, tinggalkan mereka yang menyakitimu. Bangun batasan, bangun jarak, jangan dekat-dekat. Bahkan kalau memang kita perlu untuk mencukupkan diri, bahkan memblokirlah. Karena terlalu mahal waktu kita dan sangat terlalu berharga waktu kita diberikan kepada orang-orang yang menyakiti kita. Makanya Umar bilang, utruk man yu'zik, tinggalkan orang-orang yang menyakiti.
Jangan dekat-dekat, jaga jarak. Hiduplah sama mereka yang membersamai kita dengan penuh kasih sayang mereka. Share. Utruk man yu'zik. 1, 2, 3. Utruk man yu'zika. Atau perempuan yu'ziki. Tinggalkan man, sesiapa orang, yu'zik, yang melukai, menyakiti, menciderai, mengkhianati. Tinggal, jauh-jauh di belakang. Jangan pedulikan, gas, fokus ke depan gini. Tas. Nggak usah tengok-tengok lagi, nggak usah kepo-kepo lagi, pakai second account, nggak usah. Tutup. Semua akses yang kayak gitu-gitu, tutup. Bahkan kalau ada tombol blokir, Ustadz, saya tuh second account ini bisa ngelihat Ustadz. Akun pertama saya yang tidak bisa ngelihat Ustadz. Kenapa? Saya jawab, karena akun pertamanya nyebelin. Makanya kadang kita tuh juga harus hormat. Ingat loh hadirin, sosmed itu ibarat rumahnya orang. Jangan ngomong sembarangan di rumahnya orang. Maksudnya jaga komentar. Ketikan jempol kita tuh harus respect. Gimana sih kalau kita di rumah orang? Masa kita masuk rumah orang, rumahnya kayak kapal pecah ya? Loh, itu rumahnya dia. Apapun itu, privasinya dia, ya kita jaga. Kalaupun rumahnya bener kayak kapal pecah, ya nggak harus juga dilontarkan seperti itu kan? Bisa, mohon maaf, ini ada lagi lomba dekorasi kapal pecah ya. Tapi kan bisik-bisik. Nggak tiba-tiba, hello guys, aku di rumahnya dia. Ini rumahnya ternyata kayak kapal pecah guys. Masa kita gituin hadirin? Yang bener aja. Jangan komen sembarangan di rumah orang. Ketikan-ketikan yang hadirin pernah ketik, gosip-gosip, artis-artis, delete. Yang pernah komen-komen, artis ini, ternyata selingkuh apa? Ih, nggak nyangka ya. Kalau emotok gimana Ustadz? Delete. Enggak hadirin. Kalau emot doang mendoakan atau emot agak prihatin gitu ya, mudah-mudahan Allah maafkan. Tapi yang komen kayak gitu-gitu janganlah. Ingat kata Nabi SAW, tidak akan mati seseorang yang mana mengumpat orang lain, menghina orang lain dengan satu dosa, dia tidak akan mati kecuali diuji dengan dosa yang sama. Hadis. Siapa? Tanya ChatGPT, siapa mengumpat tidak akan mati, tidak mati kecuali membawa dosa yang sama, kecuali kalau dia bertobat. Diuji. Jadi termasuk di antara apa yang Nabi SAW utarakan itu adalah jangan sampai kita mengumpat orang yang memang sudah berbuat dosa, karena takut-takut tidak akan mati kita sebelum diuji dengan dosa yang sama. Na'udzubillahi min dzalik. Man ayyara, ini kata Nabi SAW riwayat Tirmidzi. Man ayyara akhahu bidzanbin, barang siapa yang menghina, komentar-komentar buruk terhadap aib saudaranya, bidzanbin, karena saudaranya berbuat dosa, lam yamut hatta ya'malah, maka dia tidak akan mati sebelum diuji dengan dosa yang dia cela itu. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya janganlah. Apa bedanya kita sama dia sih? Bedanya dia mah artis, berbuat salah sedikit kamera menyorot. Kita masalahnya banyak, cuman karena kita bukan siapa-siapa jadi nggak ke blow up sama media. Udahlah, tutup. Aib yang lama-lama tutup, nggak usah dibongkar. Gas, kita sekarang mau baik-baik. Masa lalu saya Ustadz, nggak usah mikir masa lalu. Umar bin Khattab kalau mikir masa lalu nggak maju-maju. Umar mikir saya ini sekarang. Nggak usah bicara masa lalu, dia kan dulunya. Nggak ada masa dulu. Sekarang dia udah baik-baik. Nggak usah diungkit-ungkit lagi.
Tapi dulunya kan dia perempuan yang ABC. Oh, itu dulu udah tutup hadirin. Sekarang beliau baik, yang kita tahu muslimah, pakaiannya syar'i, beliau berusaha ngaji, beliau berusaha dekat sama Allah, itu yang kita apresiasi. Kalaupun belum, berproses. Jangan nengok, Mbak, baru ngaji ya pertama ke Elena? Iya, sungkem dulu sama senior. Wah, repot. Senior. Mana di sini yang udah ngaji dari pertama? Mana angkat tangan yang dari pertama? Ibu dari pertama. Cuma satu, ibu. Ini berarti tahun keberapa ini hadirin? Tahun ketiga apa tahun keberapa? Keempat. Ya, kita tanya sama yang punya. Mbak Novi ini tahun keberapa Mbak Novi? Tahun keberapa Mbak ini Mbak? Tahun keempat, wahai study tour ini. Wah, study tour ke Mekah Madinah. Amin. Man ayyara akhahu bidzanbin, barang siapa yang menghina saudaranya karena suatu dosa, lam yamut hatta ya'malah, tidak akan dia mati sampai dia melakukan dosa yang dia hina pada saudaranya. Maka jangan dihina. Saya kan bilang tadi, rumahnya orang, komentarlah yang baik di rumah orang. Ya oke lah, mungkin ada sesuatu yang kurang pas, komentar yang baik. Kalau menegur gimana Ustadz? Gak apa-apa, caranya yang baik. Tapi kadang gemesin, apalagi mungkin ya terkait kekeliruan yang sifatnya memang ini jahil ya, beneran jahil. Ya perlu ditegur juga kadang-kadang, gak apa-apa. 22. Mohon maaf, belum lanjut. Allahumma inni as'aluka nafsan mutma'innah. Ya Allah, hamba minta jiwa yang tenang. Berikutnya, tu'minu biliqa'ik. Ya Allah, kami beriman akan perjumpaan denganmu. Yakin gak ketemu sama Allah? Yakin gak berjumpa sama Allah? Yakin akan dipintai pertanggungjawaban gak? Summa latus'aluna yawma idzin 'anin. Emang gak ditanya handphonenya? Ditanya. Emang gak ditanya motornya? Ditanya. Emang gak ditanya sehatnya? Sehatmu dipakai apa? Ditanya. Emang gak ditanya semua yang hari ini Allah titipkan kepada diri kita dan keluarga kita? Ditanya, semuanya ditanya. Maka ibunda, semua hadirin yang Allah titipkan, baik kekayaan, baik kesehatan, baik jabatan, jawatan, beberapa periode lamanya, pakai. Bilang suaminya, bisikin kuat-kuat, Mas, bismillah, pakai tanda tanganmu untuk yang baik. Mas, bismillah. Ini salah satu kebaikan yang Allah berikan. Wanita itu seperti kekuatan yang lebih kuat melampaui zaman. Kenapa? Karena ibu penentu suaminya ibu. Suami itu singa di luar, di rumah kucing anggora diri. Jadi perempuan-perempuan, hadirin-hadirin semua, itu punya kekuatan pembisik yang paling hebat kepada suaminya hadirin. Oh enggak Ustadz, suami saya enggak mau dengar saya. Ada triknya. Ngobrollah dengan lemah lembut, santun, merendahlah di hadapan suami. Kalau suami meninggi kita sok-sokan, dia enggak mau dengar, jelas. Karena laki-laki sifatnya dia pemimpin. Sampai kapanpun pemimpin tuh enggak mau dibawa, enggak mau direndahkan tuh enggak mau. Maka kitanya merendah, beliau mendengarkan pelan-pelan. Dan pulang, selesaikan dulu hajat-hajat, baik di sumur ataupun di dapur ataupun di kasur. Selesaikan hajatnya, bicara, dia pasti dengar. Kenyangkan perutnya, selesaikan urusan daripada syahwat, selesaikan juga daripada urusan perut, kenyang, selesaikan juga apa yang menjadi hajat, pasti dengar. Perempuan-perempuan itu kuat, dasarnya kuat. Kuatnya bukan main. Sosok Nabi Muhammad SAW setelah pertolongan Allah tentu ada wanita pendamping yang kuat. Siapa pendamping beliau? Bunda Khadijah binti Khuwailid yang membersamai. Dan kuatnya bukan main Bunda Khadijah itu, kuat mental. Nabi Muhammad diblok, gak boleh deket-deket sama Muhammad. Yang nerima, yang waktu itu nguatin, yang waktu itu menyelimuti, Bunda Khadijah. Jadi hadirin ini punya peran yang sangat-sangat vital, penting, yaitu membersamai pasangan.
Udah pokoknya bismillah. Ya Allah, suamiku itu yang aku pilih jadi imam, aku taati, aku manut sama beliau, surga bagi saya setelah saya manut. Kan kata Nabi, kamu coba lihat deh posisimu di suami itu gimana. Hiya jannatuki au naruki. Karena suamimu itu surga atau nerakamu. Ya kalau belum punya, gimana Ustadz? Dicari. Insya Allah segera tahun ini bertemu yang salih-salihah. Kita tuh harus beriman sama pertemuan. Berikutnya, watarba biqadaika. Ya Allah, aku ridha terhadap qada'i, takdirmu. Takdir Allah selalu baik, walau perlu air mata menerimanya. Watarba biqada'ik. Ya Allah, aku ridho atas takdirmu, karena takdir Allah itu semuanya baik, walau perlu derai air mata menerimanya. Takdir Allah gak ada yang buruk, karena semua adalah berasal dari Allah yang Maha Rahman. Serta takdir Allah itu terlalu baik untuk dicurigai, dan tidak ada takdir yang keliru, karena ditulis oleh Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Semuanya sayang, semuanya kasih. Kita yang terlalu cepat berburuk sangka kadang-kadang. Dan itulah sebab kenapa kita belum melihat keajaiban. Coba kalau kita baik sangka, oh takdir Allah baik kok. Watarda biqada'ik. Dan ridho ya Allah kami ini atas semua yang Engkau telah tetapkan menjadi takdirnya kami. Lakukan yang terbaik, takdir Allah datang menyapa kita. Wa taqna'u bi'ata'ik. Dan kami cukup dengan semua pemberian-pemberianmu. Nih hadirin. Wa taqna. Apa makna taqna? Taqna akar katanya qanaah. Qanaah itu apa? Merasa cukup atas yang sudah Allah beri, dan gak berawang-awang yang terlalu tinggi atas yang belum datang. Tapi tetap dia kerja sesuai kemampuan, iya. Tapi nggak ngawang-ngawang terlalu tinggi, nggak berangan-angan gimana gitu. Ya pokoknya dia melakukan yang terbaik aja, datang yang baik, ya alhamdulillah. Itu namanya taqna bi'ata'ik. Ya Allah, saya cukup dengan semua yang Kau berikan. Saya itu pernah tinggal di Garung, ngontrak 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7 tahun. Kontrakan saya, kontrakan rumahnya Pak De Bambang Bude Uda, setahun 3 juta, rumah kami belakang pasar. Ingat hadirin, belakang pasar. Saya punya kebiasaan kadang, zaman dulu tuh, mencatat pengeluaran sehari itu kita keluar berapa. Kami belanja sehari keluar 20.000 dan bisa makan kami, istri dan keluarga. Berarti kalau sebulan berapa? 600. Sebulan 600. Ya kalau sama beras hitung-hitung ya 850, 900. Sejuta mah gak nyampe. Kita itu, maksudnya gini hadirin ya, saya mau bilang ya, kita itu akan bisa cukup kalau mau menyesuaikan dengan apa yang dipunya. Tapi coba kalau waktu itu yang makannya tentu 20.000, jangan minta makan kepiting hadirin. 20.000 yang makannya tahu, tempe, oncom, jamur. Dulu saya pernah ingat banget beli 5.000 seplastik. Tahun-tahun 2018, 5.000 beli jamur yang putih itu, seplastik 5.000 beli di pasar Garung. Gini maksudnya ya, sebenarnya berapapun nominal kita akan cukup kalau untuk bertahan hidup. Tapi berapapun nominalnya tidak akan pernah cukup kalau mengikuti gaya hidup. Jadi mau ngikutin mana silahkan pilih. Kalau mau buat bertahan hidup cukup mah cukup. Tapi kalau buat gaya hidup, tetangga beli kulkas baru panas, dicubit. Tetangga loh mas beli kulkas baru. Masa kita pakai kulkas yang harusnya dimuseumkan ke zaman Fir'aun? Kita mau
punya kulkas yang baru juga dong. 2 pintu ya kita beli 3 pintu. Dia kulkas 3 pintu, kita 10 pintu. Dia itu mau kulaan jualan kulkas apa gimana hadirin? Maksudnya adalah 1 juta insya Allah cukup. Kalau kita memang memilih kontrakan yang sebudget dengan kantongnya kita. Kontrakan kami itu setahun 3 juta. Setahun. Tapi memang di desa, di Garung. Kalau dari kota jauh. Ya tapi mau nyari harga segitu, ya kalau di kota nggak dapet. Kalau di kota berapa ngontrak? 10, 15. Makanya hadirin, kadang-kadang kita tuh juga menyesuaikan nggak apa-apa. Ya emang budgetnya saya emang punya begini, udah begini, gak usah gaya-gaya hadirin. Dan apalagi KPR, ini saya paling sering menasehati buat semua kita bersama. Jangan tawan kemerdekaan finansial kita dengan angsuran yang menawan kita 15 tahun. Itu 15 tahun. Nyicil dari anaknya zaman oek-oek baru lahir sampai anaknya SMA belum lunas-lunas. Jangan hadirin. Ngontrak nggak apa-apa. Ibu-ibu yang bentar lagi nikahkan anaknya, menantunya harus nasihati ini dari awal supaya anaknya nggak salah langkah. Jangan biasakan hutang. Ingat rumus kita, mampu beli belum mampu sah. Jangan jangan berhutang. Cukup. Cuman kita aja yang kadang terlalu banyak keinginannya, sehingga keinginan itu membuat kita kadang-kadang jadi binasa. Wataqna, ya Allah berikan kami rasa cukup bi'ata'ik, dengan pemberian-pemberian Allah. Allah kasih kita merasa cukup. Tapi 1 juta cukup nggak di Wonosobo? Yakin? Oh itu 2018. Sekarang 2025. Sego Megono masih 2.000 kan harganya? Sekarang sego Megono berapa? Oh 5.000. Berarti beli sego Megononya ke Garung dulu. Beli 2.000. Ada loh hadirin sego Megono kayaknya. Ya ntar coba dicek. 22. Tapi maksudnya bukan gimana ya, jadi maksudnya adalah qanaah, titik poinnya itu di qanaahnya itu ya, jadi coba sebentar belajar nerima yang hari ini kita punya. Terima aja dulu. Syukur itu nambah nikmat datang berikut-berikutnya. Next, 22. Rabbana afriq alaina sabran. Ya Allah berikan kepadaku Rabbana afriq alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Artinya, ya Allah limpahkan kesabaran kepada kami, kokohkan pendirian kami, tolong kami dari orang-orang yang habis minta rasa cukup, minta diberi mohon maaf ya jemaah, semenderita-menderitanya kita kalau dibanding saudara kita yang sedang Allah uji di Sumatera, kira-kira enak mana? Insya Allah. Karena jemaah ngeliat ya di TikTok ya, truk ya jemaah. Truk aja tuh sampai nyangkut di atas. Yang pertama, itu tinggi airnya kayak apa? Yang kedua, itu kuatnya kayak apa? Truk aja sampai dibuat melayang-layang. Kebayang gak hadirin? Kalau Dieng banjir, kita tenggelam loh hadirin. Kalau Dieng sampai banjir, kota berarti udah jadi laut hadirin. Nah kalau Dieng semata kaki, kita di kota seapa itu hadirin? Ya Allah, semoga Allah muliakan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Allah memberikan kemuliaan untuk saudara-saudara kita yang ada di Aceh.
dan di seluruh belahan yang sedang ditimpa musibah. Doanya Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala atas yang sedang tertimpa musibah dan berikan ganti yang jauh lebih baik. Jadi kembali lagi tadi minta, ya Allah berikan limpahan kesabaran, kokohkan pendirian, tolong kami dari orang-orang yang Besok kita lanjut halaman 24. Ini ada pertanyaan. Ayo yang hadirin mau bertanya disilahkan, yang mau nulis juga gak apa-apa. Pertanyaan pertama dari hamba Allah, anak saya terkena was-was. Diagnosa dokter kecemasan yang berlebih. Dia dengan bisikan halusinasi suara berupa Tuhannya, Tuhan Yesus gitu. Kadang setan, kadang iblis. Sampai itu bagaimana cara mengatasinya? Padahal sudah dibawa sholat, mengaji, zikir, tapi ketika halusinasi suara-suara itu muncul, dia seperti terbawa ke arusnya, sehingga marah-marah karena suara tersebut mengganggu sholatnya. Dilawan tambah muncul. Bagaimana solusinya? Kalau dilawan tambah muncul, dibawa. Kata Nabi SAW, ini solusinya. Kata Nabi SAW, pertama, dha' mardakum bisadaqah. Beli kesembuhan atas penyakit yang dialami dengan bersedekah. Dha' mardakum. Kamu sakit, marda, marid, sakit, bisadaqah. Coba beli kesembuhannya dengan bersedekah. Yang kedua, coba pelan-pelan setel Al-Baqarah terus-terusan 24 jam. Karena kata Nabi SAW, Iqra'u suratul Baqarah fa innaha la yastati'uhal batalah. Kata Nabi, sering-sering baca Al-Baqarah, kalau bisa sih baca langsung. Atau kalau mungkin capek, dengarkan murotal 24 jam. Al-Baqarah spesifik, jangan diganti surah lain, Al-Baqarah aja. Fa innaha, kata Nabi, karena Al-Baqarah la yastati'uhal batalah. Tidak bisa batalah. Batalah itu dukun-dukun itu masuk, atau jampi-jampi itu masuk mengenai rumah yang ada Al-Baqarah di dalamnya. Kedua. Ketiga, baca, kata Nabi SAW, sebaik-baik ayat dalam Al-Quran spesifik, yaitu Al-Baqarah 255 atau ayat kursi. Baca ayat kursi. Baca ayat kursi. Yang keempat, minum jintan hitam habbatus sauda. Karena kata Nabi SAW, semua penyakit sembuh dengan habbatus sauda ilal maut, kecuali penyakit mati atau penuaan, nggak bisa. Jadi coba diikhtiarkan dengan habbatus sauda. Kan ini udah ya, dibawa sholat udah, dibawa ngaji udah. Bukan sholatnya yang keliru, bukan ngaji yang keliru, tetap aja. Karena sholat tetap harus jadi benteng terkuat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sholat menahan dari keji dan mungkar, termasuk bisikan-bisikan halusinasi. A'udzubillah. Dan sering-sering yang terakhir yang kelima, fasta'idz billah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nih, aku ini dia ngaji gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Harus kayak gitu. Dan sering-sering coba di ruqyah syar'iyyah. Ruqyah syar'iyyah itu ruqyah dari Quran dan hadis otentik, itu ruqyah syar'iyyah. Begitu hadirin. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan lain? Silakan. Gak ada? Ada pertanyaan? Sudah paham semua? Insyaallah. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ampunkan dosa kedua orang tua kami. Kabulkan hajat-hajat kami. Khusyukkanlah salat kami. Tenangkanlah kami dalam beramal. Ringankanlah tangan kami dalam berderma. Mudahkanlah kaki ini melangkah ke tempat yang kau ridhoi. Hadirin silakan berdoa sesuai hajat masing-masing. Kita aminkan bersama-sama. Termasuk hadirin di TikTok, YouTube, Instagram, Facebook punya hajat. Silahkan berdoa dengan hajat masing-masing. Kami aminkan dari sini bersama-sama. Amin ya Allah. Amin ya Rahman. Amin ya Rahim. Amin ya Allah. Kabulkan ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. 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 Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Anugerahi kepada kami keluarga sakinah mawaddah warahmah ya Rabb, anak keturunan sampai kiamat yang salih-salihah ya Rabb. Beri kami jodoh yang salih-salihah ya Rabb. Beri kami kesempatan untuk berderma bersedekah ya Rabb. Takdirkan kami bisa wukuf di padang Arafah. Takdirkan kami bisa sujud di depan Ka'bah. Wafatkanlah kami di tanah suci Makkah Madinah. Wafatkan kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam buat warga di rumah. Hadirin yang mau bergabung di channel WhatsApp UIR, hadirin bisa WA ke nomor WhatsApp 0812 1025 0812 1025. Silakan saling bersalam-salaman kanan kiri, saling bermaaf-maafan. Semoga Allah hapus semua kesalahan, Allah ganti dengan kebaikan. Ya Allah, mudah-mudahan sebagaimana Engkau kumpulkan kami di dunia, kumpulkan kami lagi seperti ini di surga-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang di TikTok, YouTube, Instagram, Facebook mungkin ada dari Malaysia. InsyaAllah besok tanggal 13 kita ngaji di Malaysia, lebih tepatnya di Matra De Hall, Kuala Lumpur, Malaysia. Teman-teman yang berkenan hadir, acara dari jam 8 sampai jam 2 siang. InsyaAllah acaranya di Matra De Hall, Kuala Lumpur, Malaysia. Mari kita hadir, mari kita belajar bersama-sama di sana. More info cek akunnya One World Muslimah Kuala Lumpur, Malaysia. One World Muslimah. Atau di situ ada saya sematkan di bio di Instagram. Di Instagram ada postingan disematkan. Teman-teman bisa cek di postingan tersebut. Kita bertemu besok tanggal 13 Desember di Kuala Lumpur, Malaysia. Barakallahu fikum. Dan teman-teman yang mau membersamai daripada pembangunan gedung penghafal Quran bisa langsung ke Bank Muamalat 50 900 19666 atas nama Sekolah Hafiz Quran Masjid Umat Al-Fatih Wonosobo. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin